Pernah nggak sih kita ngerasa grogi, gejala-gejala nervous, misalkan deg-degan, tangannya gemeter pada saat melakukan public speaking, atau misalnya mendadak sakit perut, atau misalnya mendadak pengen ke WC. Mana nih, aku mau melakukan public speaking, aku mau ngomong di depan orang, aku mau presentasi di depan orang, di mana orang-orang memperhatikan aku dan aku ngomong di depan. Aduh, rasanya kayak gimana ya? Aduh, grogi banget aku kayaknya materinya ngeblank deh, aku nggak tahu mau ngomong apa aja. Stop. Banyak sekali gejala nervous yang kita alami pada saat melakukan public speaking. Gimana nih caranya untuk bisa mengatasi grogi pada saat melakukan public speaking? Oke, kali ini kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana caranya untuk mengatasi rasa grogi yang dirasakan pada saat melakukan public speaking, simak tipsnya berikut ini. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitrian. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman semua yang saat ini menonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang kurang sehat, yang kondisinya lagi tidak stabil, semoga lekas distabilkan kembali. Semoga lekas semangat lagi untuk melakukan aktivitasnya. Hari ini adalah hari spesial karena hari ini Fitri akan menjawab pertanyaan yang sering diulangi oleh beberapa orang yang mengirimkan pesan melalui DM di akun Instagram Fitri. Pertanyaannya adalah, gimana nih caranya untuk bisa mengatasi grogi pada saat melakukan public speaking? Oke, kali ini kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana caranya untuk mengatasi rasa grogi yang dirasakan pada saat melakukan public speaking, simak tipsnya berikut ini. Oke, langkah pertama pada saat kita mendapati momen untuk melakukan berbicara di depan umum alias public speaking, hal yang utama yang harus kita persiapkan adalah latihan. Latihanlah terus berulang kali. Kita bisa lakukan dulu latihan di depan kaca, mungkin ya, di depan cermin kita ngomong sendiri. Kita seolah-olah membayangkan kita berbicara di depan orang. Kaca itu adalah cermin, maksudnya cermin yang ada di hadapan kita itu adalah mata-mata audiens misalnya. Jadi kita terus berlatih pada saat sebelum kita melakukan public speaking, rutinlah melakukan latihan. Nah, pada saat di sini gimana caranya untuk kita bisa merilekskan diri pada saat rasa deg-degan itu ada. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah ajak ngobrol orang-orang ataupun audiens yang ada di depan hadapan kita. Itu bisa loh mencairkan suasana agar nervous yang kita rasakan itu semakin berkurang. Seperti itu. Tapi tetap ya, kita harus latihan dulu. Latihan secara rutin sebelum melakukan public speaking di hari H itu. Terus ada pertanyaan, ini tuh saya gimana mau bisa melakukan rutin berlatih public speaking teh? Waktu saya aja sempit. Waktu saya aja misalkan Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu Minggu misalkan ada acara keluarga, atau misalkan untuk teman-teman yang masih sekolah, hari Senin sampai Sabtu itu sekolah, Sabtu Minggu itu ada ekstrakurikuler, atau misalnya aktivitasnya padat. Karena gimana? Kapan untuk bisa melakukan rutin berlatih public speaking itu? Jangan khawatir. Kapan ya? Kapannya itu bisa kalian atasi kok. Misalnya selalu ajak berbicara, selalu ajak ngobrol orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya, jadi kalau misalkan ada di kantor ataupun di sekolah, kita
bagaimana cara kita untuk bisa berlatih public speaking? Ya mungkin kita bisa ngobrol dengan orang-orang terdekat kita. Misalkan ada 1 atau 2 orang sahabat-sahabat kita misalnya. Kita bisa ajak ngobrol hal-hal yang dari sifatnya general sampai spesifik, sampai akhirnya kalian terbiasa untuk melakukan aktivitas komunikasi dengan orang-orang sekitar. Nah, pada saat kalian udah terbiasa untuk melakukan komunikasi ataupun mengobrol dengan orang-orang terdekat, lakukan hal itu dengan orang baru. Misalkan ajak perkenalan, tanya orang mana, aktivitasnya ngapain, terus hal-hal apa gitu yang general yang bisa membuka komunikasi kita dengan orang baru. Nah, otomatis kalau misalkan kita sudah terbiasa untuk mengobrol ataupun untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, otomatis kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa untuk bisa berbicara. Itu adalah cara simple untuk kita bisa berlatih public speaking. Tips yang kedua adalah kuasai materi, hati, otak, dan pikiran. Ya, intinya kuasai materi. Jadi, pada saat melakukan public speaking, kuasailah materi yang akan kalian sampaikan. Nah, kalau misalkan materinya sudah mantep nih ya, timbullah pertanyaan, Kak, Teh, Mbak Fitri, Teteh aja ya panggilnya, jangan banyak panggilan-panggilan karena saya pun orang Sunda. Teh, gimana nih caranya kalau misalkan materinya itu seabreg banyak banget, waktu kita tuh cuman dikasih waktu 10 menit, terus kita harus bikin slide presentasi PowerPoint dan materinya tuh banyak banget. Ini gimana caranya kita bisa menguasai materi? Cara yang paling simple adalah kalian buat dulu list poin-poin utama yang ingin kalian sampaikan. Misalkan dalam begitu banyak materi, misalkan materinya ada 10 halaman. Oke, kita cari poin pentingnya. Misalnya bab-bab utama yang mau kita sampaikan apa aja, kita list. Setelah kita list, kita susun lagi subbab ataupun poin dari setiap babnya itu apa. Jadi kita bisa baca ulang materi yang kita banyak seabrek itu, kita baca ulang, kita ringkas poin sesuai dengan subbab ataupun poin-poin yang ingin kita sampaikan. Setelah diringkas, kita nanti mungkin kasih stabilo ya. Misalkan materinya itu kalian di buku. Kalau misalnya di buku ya kita bisa tandain, kasih stabilo, atau kalau misalnya itu di internet ya kalian bisa coba di file Word ataupun di file-file yang terbaru yang bisa kalian gunakan sebagai panduan pada saat nanti melakukan public speaking gitu. Jadi pada saat kita kehilangan materi atau ngeblank pada saat melakukan public speaking, kita bisa lihat nih panduan yang tadi kita bikin gitu. Bukan contekan kok, itu seperti kayak bantuan guide. Kalau contekan mah tuh kayak orang ataupun anak yang lagi ngerjain ulangan, itu contekan. Jadi kalau dalam presentasi itu ya bukan contekan, sebenarnya itu guide ataupun panduan kita agar kita bisa berbicara sejalur dengan materi yang ingin disampaikan gitu. Nah, setelah kita tahu nih poin-poinnya, kita masukkan ke slide PowerPoint. Nah, ingat ya, dalam membuat slide PowerPoint itu bukan cuma di copy paste dari materi. Bukan seperti itu ya. Eits, jangan lupa subscribe dan klik icon lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan update video terbaruku. Hatur nuhun pisannya. Oke, tadi kita sudah bahas nih bagaimana caranya untuk bisa menguasai materi, yaitu dengan membuat pointer-pointer utama dari materi, dari semua materi yang ingin kita sampaikan. Setelah itu kita pelajari, kita pahami setiap poin-poin yang ingin kita sampaikan. Kita mungkin bisa cari referensi, misalkan dari sumber-sumber buku atau dari internet, di mana
hal itu berkaitan dengan poin yang ingin kita sampaikan. Itu mungkin bakalan menjadi wawasan tersendiri sebagai pembicara pada saat kita melakukan public speaking. Dan poin yang ketiga adalah berikan afirmasi positif pada diri sendiri. Karena yang terpenting bukanlah motivasi dari orang luar, dari eksternal, tapi adalah motivasi kita untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi pada saat kita sebelum melakukan public speaking, kita posisikan diri kita adalah orang yang akan nanti tampil dengan percaya diri untuk bisa menyampaikan informasi pada saat nanti kita berdiri di depan audiens. Jadi, dengan memberikan afirmasi positif, kita bisa mengontrol ataupun meyakini diri kita, meyakini kemampuan diri kita bahwa kita bisa untuk melakukan itu semua. Dan yakinlah akan kemampuan diri sendiri. Fit, yakin ya kamu bisa. Fit, yakin ya kamu bakalan bisa percaya diri dan menguasai materi pada saat public speaking nanti. Semangat ya Fitri. Bisa kan seperti itu? Kita kasih afirmasi positif untuk diri kita. Karena siapa lagi yang lebih sayang sama diri kita selain diri kita sendiri? Ya oke, orang tua pasti tidak usah ditanya karena orang tua pasti sayang sama kita. Tapi sebelum orang lain, sayangilah diri sendiri. Sayangilah diri kita, semangatilah diri kita untuk bisa menguasai, mengontrol rasa takut yang kita rasakan. Gitu. Jangan sampai rasa takut ataupun emosi mengontrol diri kita. Seperti itu. Jadi kita harus semangat.